Balik lagi ke gua Kalista. Jadi gua tuh lagi di Stadion Benteng dan di sini liatin outfit gua lagi bener-bener kayak sport banget kan. Nah, jadi di podcast kali ini gua ngundang dan kedatangan tamu spesial atlet yaitu Ramdan. Halo Ramdan, apa kabar? Baik, baik. Ya, jadi kalau misalkan kalian kepo nih sama apa sih yang kita omongin nanti ya, itu pasti hal yang seru banget nih. Stay tune ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Udah lama kenal nggak nih sayang saya? Anjay. Jadi kita awal-awal kita kenalan dulu kali ya, biar lebih deket atau lebih intens. Oke. Jadi gimana? Nama gua Ramdan, umur gua 19 tahun. Gua cabur atletik jarak larinya nomor 400 meter. Kalau kesibukan lu akhir-akhir ini apa sih? Kesibukan akhir-akhir ini gua masih sama sih. Kayak latihan aja setiap pagi. Gua latihan mulai dari jam 6 sampai jam 8 gitu. Dan latihan sore juga ada. Gua mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi masuknya lu kayak latihan tuh full time banget ya? Iya, pagi sore. Wah, keren banget sih. Kalau berapa lama gitu lu masuk ke atletik ini tuh? Kurang lebih gue sekarang udah mendalami dunia atletik ini udah kira-kira itu udah 3 tahun sih. Oh, lumayan ya. Ya. Di kayak atletik gini tuh ada organisasinya nggak sih? Di atletik ada namanya itu PASI singkatannya. PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Gue masuknya itu PASI Banten sama PASI Kota Tangerang. Oh, pelatih lu juga kayak misalkan nyebar gitu nggak sih atau per orang aja? Pelatih itu satu pelatih biasanya dia megang 2 atlet satu pelatih. Jadi lebih kayak private banget ya? Iya, karena agak susah ya kalau misalkan terlalu ngajar banyak atlet, Iya, jadi betul, kurang betul. kayak kurang fokus gitulah. Iya, betul betul. Oh ya, kalau misalkan awal mula lu tertarik nih sama dunia atletik tuh gimana sih? Awal mula gue masuk dunia atletik itu sebenarnya gue pertama kali ikut lomba di kota itu diajak sama teman gue. Nah, dari situ gue dapet juara dan gue mulai tertarik nih. Oh mungkin gue ada bakat di sini. Terus kayak pelatih gue kan dari kecamatan juga kayak nganjurin gue untuk latihan ke kota gitu. Nah ketika gue masuk latihan ke kota, gue awal-awal sih masih malas-malas gitu kan. Ya tapi lama-lama kok jadi kayak senang gitu. Ya udah gue jadi ngelanjutin terus aja sampai sekarang gitu. Jadi di diri lu emang awal yang males, terus lu coba-coba jadi kayak ada rasa yang timbul ya, gitu. Jadi seneng lah, jadi hobi ya? Jadi hobi, jadi aktivitas sehari-hari gitu kan. Nah, sobat-sobat dari sport, termasuk kalian dan gua pun nggak tahu nih tentang olahraga gimana. Jadi kita bakalan korek-korek apa sih atletik pelari yang kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, kayak dasar-dasar atau kayak jenis olahraga atletik lari itu apa sih? Dasar-dasar olahraga atletik lari itu terbaginya menjadi banyak kok ya. Dari satu itu ada nomor lari jarak pendek atau sprinter. Yang kedua ada jarak menengah. Yang ketiga ada jarak jauh. Itu kalau sprinter itu nomornya itu dari 100 sampai 400 meter. Kalau menengah dari 800 sampai 5000. Nah, yang jauh itu dari 10.000 sampai 41 kilo. Nah, kalau yang nomor teknik juga nih ada nih. Nomor teknik itu ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, lempar lembing, tolak peluru, sama lompat jangkit. Oh, itu semuanya tuh termasuk satu cabang itu atletik. Oh, iya. Yang gue tahu cuma lari ya lari aja gitu. Ternyata banyak banget nih ya yang banyak banget. Baru kita tahu ternyata tuh atletik lari itu ya banyak tuh yang disebutin Ramdan tadi kayak sprint, terus apa lagi? Lari jarak jauh. Lari jarak jauh,
lari menengah dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, banyak banget ya. Nah, gimana sih cara lari yang benar? Cara lari yang benar banyak definisinya sih, bisa kita pelajarin dengan rutin gitu ya, dengan membiasakan lari gitu. Kalau kita mau ningkatin kecepatan, biasanya kita sering-sering latihan teknik tangan atau kaki entah dan sebagainya, sprint jarak pendek. Kalau kita mau melatih daya tahan itu kita bisa latihan dengan interval gitu, latihan jogging selama lama mungkin lah. Kalau buat pemanasan kayak gini tuh harus kaki aja atau full badan gitu sih? Pemanasan itu di lari tuh harus full badan karena dia banyak faktor yang bikin atlet itu bisa cedera. Minimal kita itu pemanasan itu 30 menit dari atas sampai bawah, dari kepala sampai jadi nggak asal-asalan kayak gini-gini langsung nggak bisa. Gini lagi. Nah, tadi kan lu udah ngasih tahu nih, ngejelasin dasar-dasar jenis olahraga atletik lari itu gimana. Nah, lu tuh mau nanya nih, lu tuh kalau lagi di lapangan lari di nomor berapa sih? Untuk saat ini gue lagi nekunin di nomor 400 sama 200 sama 800 ya. Nah, kalau 400 sama 200 itu kan nomor sprint. Kalau 800 itu nomor jarak menengah dia. Jadinya gue sekarang lari fokusnya di 400. Itu long sprint ya. Jadi masuknya hampir daya tahan sama speed itu buat masuk ke 400-nya. Itu 400 tuh kayak misalkan kan lapangan tuh beda-beda ya ukurannya. Ya. Jadi gimana tuh cara ngituin? Kalau 400 itu satu putaran lapangan biasanya. Satu putaran lapangan itu standarnya 400 meter dia. Kalau persiapan lu atau pantangan lu nih, kalau buat misalkan lu lagi ada lomba nih, apa sih persiapan dan pantangan apa yang lu jauhin gitu sebelum hamin-hamin mau lomba? Kalau persiapan dari diri sendiri sih yang utama mental ya. Kalau buat bertanding tuh mental yang pertama. Mental yang pertama tuh. Persiapan intinya kalau misalkan kita dari cara pola tidur tuh harus diatur lah. Terus kalau kayak makan makanan berminyak sama bersantan tuh dikurangin, sama kurangin minum es gitu. Nah, kalau dari cara latihannya biasanya kita itu programnya udah diturunin, tadinya programnya tinggi jadi rendah, biar mencegah atlet itu biar nggak cedera. Kalau misalkan udah itu, habis itu tinggal pelatih nanti yang melanjutkan arahannya gitu. Jadi lo tinggal ikutin arahan-arahan dari pelatih aja ya? Tinggal mengikuti aja apa yang diperintahkan oleh pelatih gitu. Lu ngerasa nggak sih ini hari panas banget ya? Ya, panas banget sih hari ini sih cuacanya menurut gua. Ya nggak ada tuh awan-awan atau mendung dikit gitu. Tapi gua punya saran nih, kita siang-siang gini enaknya tuh ngejus. Kebetulan banget, gue lagi aus banget kan. Gue juga nih. Nah itu yang gue beliin buat lu itu jeruk dan gue lemon. Gue cobain ya. Cobain. Wah, enak banget nih. Enak kan? Jeruknya berasa banget. Lu beli mana? Gue beli di kedai jus yang ada di lokasinya tuh di Modern Town Market, dan bukanya dari jam 7 sampai jam 5. Nah kalau misalkan lu lari gini tuh ada suplemennya nggak sih? Kalau orang nge-gym gitu kan ada suplemennya tuh biar ototnya keras atau gimana gitu, biar kuat. Sama aja sih, kayak kita nge-gym juga harus suplemen itu wajib. Kalau nggak ada suplemen, badan kita hancur. Yang ada olahraga rutin tapi nggak ada suplemen itu. Tapi kayak masuknya bahaya nggak sih? Itu suplemen kan mengandung zat kimia juga. Jadi kayak lebih bagus tuh buah-buah yang kayak gini nih. Iya sih, suplemen juga agak bahaya kan. Mendingan kita lebih baik yang alami gitu. Iya, yang alami kayak di sini. Nih liatin. Jadi gue lagi minum lemon dan lu lagi apa tuh? Orange juice. Anjay, wow. Nah, gue tuh
tempatnya gue beli ini tuh di Modern Town Market, buka dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kalian harus banget ke sono, dan itu bisa buat acara ini, acara itu yang lagi panas begini ya, masuk seger. Dan ini tuh murni buah asli. Jadi jangan lupa beli di kedai jus. Oke, karena kita udah minum jus, stamina kita juga lebih fresh dan kuat dan seger. Nah, kita lanjut dengan bincang-bincang lagi podcastnya. Nah, Ram, nih. Nah, Ram, gue mau nanya nih tentang prestasi tertinggi selama jadi atletik tuh apa sih lo? Untuk saat ini sih prestasi tertinggi gue kemarin ya di Porprov, Pekan Olahraga Provinsi di Banten. Gue alhamdulillah kebagian juara 2 sama juara 3. Keren banget ya. Ya, di nomor larinya nomor lari estafet 4 kali 100 meter sama 4 kali 400 meter. Itu per tim atau ya, sendiri? Itu beregu. Biasanya itu 4 orang, jadi 4 orang satu tim. Lu nggak ada kayak lomba sendiri gitu? Lomba pribadi gue kemarin belum beruntung. Belum beruntung ya? Karena kemarin sebelum gue lomba itu ada sedikit musibah. Gue kena DBD gitu, sakit. Jadinya hamin seminggu gue mau tanding, gue sakit gitu. Jadi gue nggak bisa tampil maksimal, dan pas lari pun kayak berasa lemes banget gitu lah. Itu mungkin karena lu terlalu effort banget, kayak latihan lu terlalu ini banget gitu. Ya kayaknya sih gue terlalu over kayaknya latihannya sih. Jadi kayak ke badan gue juga sampai lupa rawat badan. Jangan lupa kesehatan lah. Nah, pencapaian tertinggi lu untuk kedepannya apa sih? Sekarang sih gue kemarin alhamdulillah baru seleksi persiapan prapon ya, buat menuju PON 2024 nanti. Kemarin alhamdulillah lolos, dan nanti insya Allah gue mau mengikuti lomba praponnya juga. Itu ada nanti di Jatim Open, ada kejurnas nanti di Bandung. Masih banyak sih kegiatan-kegiatannya buat menuju PON nanti gitu. Semoga deh nanti lu capailah apa yang lu capai. Amin. Kalau suka duka lu jadi atletik gimana? Suka dukanya itu pertama, kalau suka itu gua bisa kumpul gitu bareng teman-teman kan, yang tadinya gua nggak punya kegiatan apa-apa sama sekali. Sekarang jadi bisa kayak seru aja gitulah. Kalau dukanya yang tadi gue bilang tadi, udah persiapan lama-lama kan, gue kurang lebih 3 tahunan buat persiapin Porprov gitu. Tiba-tiba ada musibah, gue jatuh sakit gitu. Jadi kayak kurang maksimal, dan kayak nggak bisa kasih yang terbaik lah buat semuanya gitu. Jadinya kayak masih harus ada yang diperbaiki kan. Mungkin gue kemarin lupa, terlalu over latihannya. Besok-besok kan masih bisa ada kegiatan race selanjutnya, harus jadi lebih baik lagi gitu. Tuh guys, jadi si Ramdan tuh tipe orang yang ini banget nih, kalau apa yang mau dia capai pasti dicapai banget nih. Kayak dia mau lomba sampai bener-bener over latihan sampai bikin dia sakit. Kalian jangan kayak gitu banget ya. Pandangan lu buat atletik Indonesia gimana? Menurut gua saat ini Indonesia udah melaju pesat ya untuk perkembangannya ya. Dari support system dari pemerintahannya, dari pelatihannya, dari atlet-atletnya, sekarang udah sangat maju menurut gua. Sekarang udah bisa menyaingi dunia atletik lah di luar sana, dari Asia maupun Eropa. Jadi kedepannya kayaknya bakalan maju Indonesia sih di atletiknya. Kalau atlet favorit lu gitu, yang bisa memotivasi lu gitu sampai sekarang? Atlet favorit gua kalau di Indonesia sih ada namanya Lalu Muhammad Johria. Itu atlet sprinter 100 meter sih dia. Dia sekarang pemegang rekor saat ini di Indonesia. Dan kalau di luar negeri atlet favorit gue tuh ada Usain Bolt.
Nah itu pemegang rekor dunia, sekarang belum terpecahkan sampai sekarang juga. Ntar kita doain Ramdan biar bisa megang rekor di Indonesia. Amin, dan amin. Nanti di internasional dan udah di dunia gitu. Amin, semoga aja. Amin. Ram, gue tuh pengen banget nih jadi atletik kayak lu. Cuma nggak tahu kenapa di diri gue tuh kayak gimana ya? Males, betul. Gue tuh kayak males. Gue pengen nih jadi atletik gitu. Cuman ada nggak sih lu kayak motivasi buat gue dan buat sobat-sobat yang lagi nonton ini? Ya sebenarnya sih kalau misalkan lu pada mau masuk atletik gitu, intinya pertamanya awalnya niat. Kalau lu udah niatnya udah bagus, udah baik, pasti kedepannya bakal maju terus. Dan latihan di atletik itu nggak gampang ya. Kalau kita nggak punya niat itu rasanya malas banget. Susah jadinya. Apalagi kan pasti capek banget di atletik, pasti capek. Nanti ada saatnya titik jenuhnya. Kalau misalkan lu bosan gitu, gue males nih, udah capek nih di atletik nih. Itu kalau lu nggak punya niat, udah habis, hilang semuanya. Itu sih menurut gua. Lu pernah di titik itu nggak sih? Gua pernah, makanya gue ngomong sekarang itu kayak gitu. Gue pernah hampir pengen udahan dulu, mau keluar dari atletik, cuman gue mikir gue udah setengah jalan nih di atletik, nanggung, kenapa gue harus udahan kan? Dan gue kan udah punya tujuan gitu kan, pengen harus capai target ini, kenapa gue harus mesti berhenti di tengah jalan gitu. Nah itu dia, jadi kalian yang mau jadi atletik, mungkin kalian bisa dengar motivasi itu yang bisa membangun rasa-rasa pemalasan, rasa-rasa semangat dan kemalasan kalian agar on. Dan thank you banget loh Ramdan, udah nyempetin waktu buat berbincang-bincang, apalagi informasi lu tuh bener-bener berguna dan bermanfaat buat gua pribadi dan sobat-sobat yang lagi nonton ini. Dan thank you juga buat kalian yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you and see you on the next video. Bye-bye. Kalau mau sehat harus lari pagi, bukan lari dari kenyataan. Cuak. Nanya nih, kalau apa sih, gimana sih awal mula lu bener-bener ketarik anjing? Hai Sobat dari Sport, balik lagi ke gua Kalista. Di video kali ini di anjing bangsat, di podcast bangsat kunci motor.